sama Bang Rasman? Karena mulutnya itu kan kotor banget, yang apa yang kejadian waktu itu, yang aku saya ulang lagi ceritanya kan udah tahu yang ngomong pepaya apa segala macam, ngomong kita udah bisa gitu. Sampai sekarang masih sakit hati? Udah sakit hati, lebih ke jijik, gimana bisa sakit hati kalau bener cinta sama dia juga. Kayak tadi tanggapannya di namanya istrinya Bang Rasman diajak bilang, tapi dia kayaknya nggak memberikan jawaban. Ya nggak berani lah, kakinya aja nggak berani, kakinya aja tutup kolom komentar, bukalah dulu kolom komentar, bukalah dulu kolom komentar. Nggak saya dari sisi mana sih, barangnya di KW semua. Bener kan deh, nggak saya dari mana ya ada, iya bener nggak saya bener kata dia nggak saya karena gue lebih tinggi lah. Bener juga nggak saya makanya gue nggak jawab pas dia nggak saya. Tadi Bang Rasman sempat bilang pelakor betul ya? Oh iya, pelakor. Kan saya ngomong dan saya ralat kemarin ini kan saya ngomong pelakor karena lihat apa judul YouTube-nya. Sorry, maksudnya bukan pelakor tapi orang ketiga dan itu mantan. Dan menurut saya lebih baik jadi mantan penjahat daripada masih jadi penjahat. Lebih baik jadi mantan pelakor atau orang ketiga daripada masih jadi orang ketiga. Intinya kayak si Ade itu kan masih kan dia kan jadi ini kan istri keberapanya gitu ya. Itu pelakor sejati gitu. Jadi suka baca komen-komen gak sih tentang dirimu yang jadi orang ketiga dalam bukan orang lain itu sendiri, ada yang sebut nama mungkin sekaligus klarifikasi bahwa benar hasil dia bekerja itu Regi data bahwa jadi apa namanya benar kamu ada main sama orang itu. No comment. Kenapa? No comment. Ya maksudnya Karena saya tidak tahu. kok nggak tahu? Saya tidak tahu. Maksudnya nggak tahu gimana kan? Saya bukan nggak tahu, saya tidak tahu. Pada ini maksudnya dia nggak jadi pisah bahwa selama ini nggak jadi pertanyaan. Saya no comment. Kenapa? Maunya no comment aja. Bukan itu atau selama ini mau tidak akan membahas siapa? Kalau hari ini sih masih pengennya no comment. Nggak tahu deh. Kenapa masih melindungi dia? Nggak melindungi juga kok melindungi mah. Peduli lindungi kan. Tapi aku udah banyak skillnya di Wikipedia gitu dari suara ke suami dari salah satu artis zaman Menurut siapa? Menurut kalian netizen. Ya saya masih maunya no comment hari ini. Kenapa alasan Sedikit-sedikit. bisa nggak Banyak-banyak. Jalan. Pokoknya masih no comment saya. Itu kebutuhan Nama konten. lengkapnya, kalau kebutuhan konten enggak juga ya. Konten saya kemarin lagi bagus-bagusnya kan, nama saya lagi bagus-bagusnya. Kemarin dipuja-puji kan. Kita mau jawab. Jawab ya udah. Kalau misalkan kebutuhan konten sih enggak, nama saya kan lagi bagus-bagusnya. Apa memang itu cuma masalah hati aja? Memang sudah lama aku pengen ngomong. Gitu. Cuman tertahan-tahan terus karena bolak-balik. Ya waktu sakit hati Apa? Sakit hati bukan lah, kalau sakit hati mah hal yang wajar kan. cinta ya Kak? Kalau masih cinta masih. Atau disuruh sistemnya suruh udah stop No comment. apa baru sekarang selamatnya? Nggak tahu. Kok saya nggak tahu. Berapa lama sih waktu jalan sama dia? Apanya? Jalan sama dia. Kan dari itu ya 4 tahun. tapi Kok bisa kerugian lama? lo sendiri apa nih setelah membongkar spesifik ada kerugian lo sendiri nggak? Kira Oh yang jelas di musim artis. Sudah jelas, sudah artis. Terus itu kemarin ini saya beberapa mau ke podcast orang kan ya. Tapi emang saya dari kemarin nggak mau terima podcast sih, cuma saya mau terima 2 orang podcast. Nah terus begitu saya mau terima 2 podcast orang ini, terus begitu katanya info yang saya dapat saya di WA sama teman saya. Ini sepatasan aja orang-orang pada ngajak di cancel podcast dulu, katanya karena diteleponi sama Mbak Bulan. Hah? Mbak Bulan? Ya itu, ya kan tebak aja sendiri. Kan kita nggak boleh disuruh iya, tebak sendiri dong. Apa? Tebak aja sendiri. kenapa memang ada Mbak Bulan saya nggak ada masalah, kenal juga enggak ada masalah. Sebenarnya kan kalau misalkan mau saya berhenti kan telepon aja sumbernya, ngapain teleponin orang-orang? Itu kan yang sebenarnya terjadi ya. Cuman mungkin nggak tahu lah ya, mungkin artinya lebih demen ngumpet di ketek bininya sama teman-teman bininya ya, mungkin lebih cocok buat dia. tapi pernah berpapasan dengan istrimu Belum pernah. satu stage itu dulu Pengen nyanyi Kak, kerugian yang lo rasakan kerugian waktu saya ngomong tuh ya deh mau komen. Tapi awal kenal sama laki-laki tersebut itu tahu dia itu seorang Hari pertama enggak? tahunya? Pertama enggak, saya ketemunya di mall. Terus begitu tahunya setelah 3 minggu kemudian dari asisten saya. Kan saya kan emang ngambil nonton TV. Kak Dewi tadi bilang dimusuhi sama merasa atau memang ada orang yang ngomong di sama
salah satu dia cara bertahan hidup, nimbrung urusan orang, urusan gue. Kalau mungkin kalau si Dick May nggak nimbrung, menurut gue Indonesia nggak akan minat dia. Itu kasihan juga sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa lah, karena emang di case ini memang gue salah dan gue akui gue salah. Gue nggak pernah membenarkan diri gue kok kalau misalkan gue itu korban. Nggak sama sekali. Memang gue salah, makanya itu gue ngaku dan gue bukan tau apa sih istilahnya ya. Gue ngaku karena gue sama 4 tahun itu gue nggak pernah berdoa Tuhan, dan gue melakukan pendekatan inti dengan Tuhan. Itu gue kesaksian, bercerita, dari situ gue mulai merasa plong. Karena merasa plong. Tujuannya apa sih dalam membahas masalah cinta? Tujuannya agar pertama untuk diri gue ya, untuk diri gue dulu. Untuk diri gue itu tujuannya untuk biar gue tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kalau laki orang aja lihat gue pasti takut. Pokoknya semua laki orang yang WA gue kontenin, udah pasti. Jadi gue udah nggak mau lagi, karena kecenderungannya yang gue lihat di dunia ini, perselingkuhan itu memang tidak wajar, dan tapi dianggap wajar. Perselingkuhan itu tidak dibenarkan ya, tapi mohon maaf ini terjadi di dunia kita, terjadi di kehidupan ini, dan menurut gue cowok-cowok ini nganggap perselingkuhan itu sudah terlalu wajar, gitu. Iya kan? Benar nggak? Iya, tahu. Ambil aman tuh. Terakhir dari aku, spill sana sini di kampus. Terus yang itu tadi belum selesai, tadi ngomong iya kan, keuntungan ikut gue kan, kerugian apa tadi? Tujuan. Tadi itu tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah untuk membuat dia bisa lebih menghargai istrinya, gitu, tahu diri. Karena menurut gue istrinya itu lebih sukses dari dia dan lebih oke. Ya tahu diri. Nah sekarang gue bisa bedain kan, kalau istri sama baik, pelakor mah bacot. Jadi kenapa masih cinta? Karena 4 tahun itu bukan sesuatu yang sebentar ya, bukan sesuatu yang sebentar. Kalau gue bisa aja ngomong enggak apa segala macam, tapi gue bohong. Gue kan mau kesaksian ini biar semua orang nanti ikutin kita. Gue tahu orang-orang ini tujuan gue ketiga ya, biar orang-orang yang posisinya sama kayak gue itu bisa keluar dari jeratan lingkaran setan ini. Karena hubungan orang ketiga, pelakor atau apapun itu banyak banget yang terjadi dan banyak banget yang DM gue, dan mereka nggak tahu cara keluarnya gimana. Karena sekali lagi gue tegaskan, ini nggak bisa dipungkiri, namanya cewek kalau udah main hati logika itu mati. Bener nggak sih mbak? Iya betul. Dan karena itu jadi kalau misalkan gue bisa flashback sedikit aja 4 tahun yang lalu, gue harus bisa katakan tidak. Jadi kan setidaknya kan orang-orang dengar cerita ini bisa tahu kan, cewek-cewek ya di luar sana yang masih di pelakor atau orang ketiga bisa tahu nggak ada bagus-bagusnya, dan takkan berujung indah. Mau kelihatannya cowoknya sebaik apapun, cowoknya kelihatan baik ya kan, kelihatan turun tapi suka mijit plus contohnya kan, suka sama karaoke sama cewek-cewek gitu kan, ya tidak menjamin semuanya. Pokoknya tidak akan berujung indah gitu, jangan terbuai. Kalau suatu saat anak gue nanti lahir, gue mau anak gue nonton konten gue, biar jangan udah gampang terbuai dengan janji-janji dan mulut mati seorang laki, apalagi laki yang udah punya bini, nggak boleh. Tuh. Jadi ini pembelajaran buat gue, dan pembelajaran juga untuk suami-suami di luar sana, laki-laki. Jangan anggap selingkuh hal yang wajar, karena cewek kayak gue, kalau ada kayak gue udah muncul, bisa jadi main. Ini kenapa lo